Mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki, bapaknya kan bilang, "Saya nikahkan, anak saya Fulana binti Fulan kepada, engkau dengan mas kawin sekian," kan. Nah, terus ketika Mas bilang, "Saya terima nikah dan kawinnya." Nah, itu ketika bilang itu Mas, itu semua kewajiban bapaknya pindah ke Mas, dan semua hak bapaknya pindah ke Mas, dengan tambahan, bapaknya nggak boleh ngelihat Mbak Niki tanpa, busana, Mas boleh. Nah itu tambahan hak daripada Mas sebagai seorang suami. Tapi semua kewajiban dan hak bapaknya itu pindah ke Mas semua. Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melakukan sesuatu yang salah, bapaknya yang kena, setelah Mas nikahin, Mas yang kena. Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang, misalnya kita nggak tahu dia sholat apa enggak gitu, Iya, berarti tetap Mas suami yang kena. menanggung Menanggung. dosanya juga? Iya, tapi kalau Mas Wah. Indra nggak sholat, Mbak nggak menanggung. Wow. Karena Mas yang, berkewajiban untuk mendidik kan gitu kan ya, sama kayak seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Nah itu di dalam Islam begitu, karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi artinya kita diberikan seluruh tools untuk mendidik perempuan, nggak fair dong kalau kita nggak mendapatkan extra responsibility kan gitu kan ya. Nah itu di dalam Islam begitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan, aduh enak banget suami kita bisa nikah lagi, tapi sebenarnya tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar dari itu ya. Iya, Betul. dan gini ya. Apalagi kalau istrinya banyak. Nah iya, itu Iya. dia. Nah satu aja gimana Mas rasanya Mas? Kita juga sering bilang gitu, artinya kalau saya secara pribadi, melihat ya bahwa saya kalau ada orang yang berpikir untuk nikah lagi misalnya, saya pernah ketemu 2 orang ustadz saya yang nikahnya lebih daripada 1. Mhm. Dan saya pernah nanya tuh sama ustadz saya, "Kok ustadz nikah lagi?" Dia bilang gini, "Kamu tanya aja tuh sama itu tuh, sama ustazah, sama istrinya." Setelah saya tanya, ternyata yang nikahin itu istrinya. Karena istrinya, ya ini boleh percaya boleh enggak ya, tapi ini ada kenyataan. Jadi istrinya jadi gini Mbak ceritanya, ini bukan meyakinkan Mbak ya, bukan bantu antum ya, bukan ya. Tapi ini kenyataannya. Ini ada seorang ustazah, dia punya teman dari kuliah dan belum nikah-nikah. Temennya teman baik, bestie banget. Nah, karena dia merasa bahwa ketika dia sudah nikah, dia punya kebahagiaan, dia sudah punya anak, rahimnya berfungsi, dia bilang gini, "Tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi saya seorang ibu, melainkan ketika rahim saya berfungsi dan kemudian punya anak dari rahim saya. Nah, saya pengen teman saya mengalami itu juga." Maka kemudian dia bilang, "Kamu nggak nikahin teman saya?" Ya jadi itu bukan kayak di film, tapi memang ada. Temen saya yang satu lagi, istrinya sakit, sehingga nggak bisa melahirkan, akhirnya dia minta agar dia nikahin temennya juga. Mhm. Nah, karena dia ya walaupun bukan berarti tanpa problem ya, Mbak, ya, pastinya ada problem. Ya karena kita udah tahu lah namanya perempuan, ya dia bilang, saya kuat." Ya mana ada perempuan yang kuat sebenarnya, pasti pasti ada juga konflik ya, cuman mungkin yang mereka cari itu yang mereka dapat lebih besar daripada konflik yang mereka tanggung ya. Ya Mhm. toh bukannya itu semua kehidupan manusia kayak gitu kan. Iya. Mhm, Kalau saya sering membaca mhm. istri bahagia tuh keluarga bahagia, istri bahagia rezeki suami lancar. Betul. Apakah kebahagiaan istri itu yang paling penting dalam rumah tangga? Atau apa sih maksud kata-kata itu, Ustaz? Secara logika, di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita harus memilih antara bapak kita yang bahagia atau ibu kita yang bahagia, tentu kita memilih ibu kita yang bahagia. Kenapa? Karena kalau bapak kita bahagia, cuma dia bahagia doang. Sebaliknya kalau dia lagi kesal, dia biasanya juga kesal sendirian. Tapi kalau ibu kita yang kesal, itu serumah harus ikut kesal juga. Setuju. Iya. Coba bayangin ya. Jadi kalau ibu saya lagi kesel misalnya ya, itu kita tidak boleh kelihatan bahagia gitu maksudnya. Kenapa? Karena kita harus ikut sebel juga. Mhm. Karena dia lagi sebel. Contoh nih, ibu kita lagi sebel nih, kita lagi main game, udah langsung matiin aja tuh. Kenapa? Karena dia ke kita tuh pasti kita kena omel juga. Karena kita nggak lagi ngapa-ngapain. Kalau bapak kita sebel kan nggak gitu juga. Nah artinya secara logika aja memang ibu itu harus lebih dijaga dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah ibu kita sendiri sebenarnya. Jadi gampangnya gini, ada sebuah rumah tanpa bapak itu udah biasa. Tapi kalau sebuah rumah tanpa ibu itu bukan rumah tangga namanya. Makanya ibu itu yang menentukan rumah itu nilainya seperti apa. Maka membahagiakan istri sama dengan membahagiakan semuanya. Dan kalau istrinya susah, itu sama dengan menyusahkan semuanya, itu betul. Makanya di dalam Islam, jangankan keluarga, kata ummah saja itu bukan diawali, diintikan dengan kata artinya ibu. Artinya ummah ini kalau mau benar, ya harus ibu dulu yang benar. Maka kalau kita misalnya lihat sekarang ya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, ibu tuh nggak usah sekolah tinggi-tinggi, ujungnya ke dapur, kasur, dan sumur. Lah gimana kalau misalnya dia nggak tinggi pendidikan, dia nggak pinter, dia menghasilkan anak-anak yang mohon maaf, yang jadi beban nantinya.
Makanya kita perlu benar-benar untuk mendidik perempuan. Bapak saya sebelum saya masuk Islam, dia bilang gini, "Lik, kalau kamu benahi Indonesia, ada 3 harus kamu benahi, Lik. Yang pertama, Muslim karena mereka paling banyak. 2, orang Jawa karena mereka paling banyak. 3, perempuan karena mereka paling banyak. Perempuan Muslim Jawa. Nah, itu yang paling banyak. Artinya apa? Perempuan ini kalau misalnya mereka rusak, semua rusak. Tapi kalau mereka benar, insya Allah anak-anak mereka akan jadi benar. Nah, itu yang kita lihat benang merahnya di dalam Al-Quran. Saya sekarang sering Mm. dapet ngelihat pertanyaan-pertanyaan gitu di sosial media. Kalau misalnya disuruh pilih antara sebagai laki-laki nih ya yang sudah menikah antara Ya, anak perempuan, istri, dan ibu. ya. Nah, terus Gimana ya? mana nih yang perlu di prioritaskan paling pertama itu gimana? Oke, bagus.